Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dodolur di mana bae berado. Siang hari ini untuk edisi di hari Senin, tepatnya 28 Juli 2025. Kita bertemu lagi di Sriwijaya siang ya, dalam obrolan UMKM Loka kita ya. Nah, membahas tentang apa nih Cik Gaya? Hari ini di Loka kita sudah hadir di studio. Kaget kita bakal kenalan siapakah gerangan ya, dan usaha apa yang beliau geluti itu bakal kita kuliti sampai tuntas ya itu ya. Di sini kita akan membahas temanya adalah mendukung program positif pemerintah, dan subtema kita adalah UMKM program pemerintah melejit bersama makanan ringan dari Uma Teraci. Benar ya? Oke, sudah hadir di studio Pro 4 Mainiari dodolorku. Kalau pepatah bijak mengatakan ya, tak kenal maka tak sayang ya, tak sayang maka tak cinta ya dak ya. Nah, sudah hadir di studio Pro 4 Mainiari adalah Mbak Nofri Linia, owner dari Uma Teraci. Kita sapa dulu. Ini manggilnya Mbak Nofri apa Mbak Linia ini kira-kira? Linia. Mbak Linia, iya. Mana kabarnya Mbak Linia? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, salam kenal ya. Iya. Baru perdana kita datang ke studio Iya. ya. Oke, inilah studio Pro 4 RRI Palembang. Kita ketemu dalam tentunya obrolan UMKM Loka kita. Nah, tema kita adalah mengenai UMKM program pemerintah melejit bersama makanan ringan dari Uma Teraci. Teras ya? Terasi. Teras nyebutnya. Oke, dari Uma Teras. Nah, kita nak tahu dulu usaha ini berjalan dari kapan ini? Sejak Juli 2023. Juli 2023. Artinya sudah sekitar 2 tahun ya? Iya. Ini kan Juli 2025 ya? Nah, Juli 2023. Oke. Ini usahanya makanan yang seperti apa nih? Makanan ringan. Makanan ringan. Terus khas Palembang juga. Khas Palembang juga. Oke, dari Juli 2023 makanan ringan, makanan khas Palembang gitu ya. Oke, makanan ringan yang cak mana nih, Cek? Ya kadang kan seperti apa? Snack begitu? Ya, snack kayak seperti cake, cake tape, bolen pisang, lumpia. Pokoknya seperti isi snack untuk apa? Snack box itu loh, Cek. Oke, dari untuk snack box ya. Itu yang di ini. Nah, kalau kita boleh tahu kan, ini kan snack-snackan itu kan, itu kan artinya pinter buat kue. Bisa. Kalau pinternya belum. Tapi kalau Cek jujur, hobi masak kan? Iya. Mbak Linia nih hobi masak. Cek Gaya nih hobi masak dan hobi makan. Sama. Jadi nyari sesuatu tuh yang memang lemak di kita, di lidah kita, gitu kan itu dibuat Cek. Iya, menerapkan dari apa yang kita sukai kan, gitu kan misalnya untuk anak-anak, untuk keluarga, untuk ini kan yang pasti dari situ. Nah, kalau misalnya perjalanan dari 2023, asalnya pacak terbersit untuk buka usaha ini apa? Karena kan sejak yang seperti tadi kita yang hobi makan, terus perhitung apa kalau beli kan lebih mahal. Apa salahnya buat gitu. Betul, dan juga cuma dak nambah. Iya. Sementara kita nambah baca kan. Kita makan banyak kan? Iya. Terus Bapak kita buat sendiri, terus akhirnya apa salahnya sih dipromosiin jual, tapi jualnya sih bukan buka warung, misalnya masih rumah tangga. Rumah tangga. Jadi ini awalnya Terus pada saat itu ada kebetulan teman ada di anggota Aspenku yang ketuanya Bunda Raya, itu ada undangan pada saat ulang tahunnya yang kelima tahun 2000. Ulang tahun kelima ini Aspenku? Iya. Oke, diundang? Kemarin ya. Diundang melalui ada teman dekat tetangga yang ngajak gitu kan. Kita datang, terus akhirnya alhamdulillah Bunda orangnya terbuka gitu. Iya, welcome betul. Jadi kita masuk dari Bunda itu alhamdulillah banyak lah kita dari arahannya, bimbingannya, sampai kalau Bunda ada pesanan juga kita pun diajak gitu, dibagi. Ya, dari sejak itu kita ditahu juga sama teman-teman, Bunda promosiin kita lah.
Oke. di sana sama komunitas lain. Misalnya ada acara-acara talkshow dia kasih tahu kita. Banyak betul ini arahan dari Bunda. Dari Bunda Raya. Iya. Jadi artinya Uma Teras ini itu sudah dari 2023 sampai dengan 2025 itu bergabung dengan Aspenku. Apa tuh Aspenku panjangannya? Asosiasi Pengusaha Kuliner dan Catering. Aspenku ya. Jadi itu sudah sejak kapan tuh bergabung? Bergabung di 2024. 2024. Oh jadi satu tahun kita usaha kita gabung di situ. Iya, pada saat ulang tahunnya Aspenku yang kelima. Nah ini pertanyaan Cik guys, menarik nih Cik itu kan karena ketika memulai usaha kita tahu kan jiwang tuh tidak gampang. Kadang kita nih kalau nak mulai usaha tuh mundur maju, mundur maju cantik ya. Mikirin modalnya juga Cek. Satu sudah modal, kemudian kedua kira-kira ada yang beli apa tidak? Apa Cek aja itu Kadang kan kaki kita sudah capek-capek gitu ini ternyata kita jual, agak takutnya tidak ada yang beli. Sehingga itulah yang membuat biasanya wong nak mulai usaha tuh jadi mundur maju untuk memulai usaha. Nah, kalau Cek Linia ya, Cek Linia ini manggil Cek Linia be. Kalau Cek Linia dewe mengalami tidak hal yang tersebut? Iya, dari awal itu. Ketika awal pertama? Iya, karena kita kan ini kita juga di Palembang pindahan, Cek. Pindahan, oke. Karena ikut suami tugas kan. Sebelumnya di mana? Di NTB Lombok. Oh di Lombok, oke. Artinya di Palembang ini baru? Dan 2021. 2021, oke. Jadi karena ikut suami, jadi memang yang asli kita Palembang kan. Asli yang Palembang. Jadi akhirnya mikir juga kalau ntar laku ndak jualannya gitu. Nah cuman tadi masih dalam arti kita masih dalam PO pesan order dari teman-teman kita pesan kita buatin termasuklah Bunda waktu dapat tender kita dibagiin juga dalam itu karena kita masih alhamdulillah berjalan gitu ya. Jadi artinya ini kan usaha ini dibuat itu sesudah Covid ya. Jadi artinya sudah mulai ekonomi sudah mulai cak mano itu kan. Kalau di Covid kemarin kan lagi tengkurap galau ya. Enggak bisa sama sekali. Tidak bisa sama sekali kan ininya kan. Nah, jadi pertama kali ketika memulai usaha itu untuk bisa dikenal oleh banyak uang oleh lingkungan sekitar. Akhirnya uang menjadi pelanggan itu seperti apa? Tadi kita kadang promo juga, misalnya dari medsos kita juga masukkan, terus dari teman-teman kita kan ada grup kayak grup arisan. Oke, jadi bawa pas grup arisan, pengajian, gitu juga. Jadi misalnya jadi dibuat apa jika kita nih sampel-sampelnya? Iya. Paling enggak kita untuk icip-icip lah. Icip-icip. Makanya kalau kita enggak kasih icip orang enggak tahu rasanya gimana. Iya, gitu. Benar. Kita ngomong ke ini ternyata enggak tahu ada dosa ini kalau ya. rasa kan beda, Cek. Beda. Mulut kita enak atau enggak enak. Belum enak, betul. Teman ngomong ini, enggak enak kurang ini. Pasti kan yang namanya kritikan tuh pasti ada, yang bagus, yang jelek tuh ada pasti gitu kan. Nah, dari hal itulah kita mulai dengan komunitas kita yang kayak arisan di kampung, komunitas pengajian, kalau ada ini, Bu, kita yang buatin ya ininya. Jadi kita bisa menawarkan itu ya. Kadang-kadang dinas juga, Bu, coba ini kita masuk ini, kalau berkenan kita yang buat gitu. Oke. Mulai dari situ saya. Nah ini kan merintis sudah dari awal nih, saya kan udah tahu nih, udah akhirnya dari mulut ke mulut, terus juga dari dari pengajian, dari arisan-arisan, akhirnya sudah banyak tahu. Artinya 2 tahun ini. Dan dari perjalanan hampir 2 tahun ini, 2 tahun ya, 2023, 2025 ya. Nah 2 tahun ini Cak Manos, jika kita ini fluktuasi bahasanya, jika kita ini pergerakan daripada usaha yang dijalani. Alhamdulillah berjalan nih walaupun sebentar enggak terlalu meningkat tapi ada gitu ini. Ya paling tidak kan dalam sebulan ada yang pesan gitu. Apa yang misalnya untuk sekedar untuk untuk snack boxnya mereka acara meeting tuh ada gitu. Jadi menghubungi kita via telepon. By phone ya ini ya. Jadi ininya juga lewat sosial media kah? Iya. Dari untuk IG, iklannya, IG, Facebook, kalau untuk TikTok belum. Kita masih Instagram sama Facebook. Ya. Oke. Jadi artinya kalau misalnya ada ini, Wong bisa PO ya? Iya bisa PO. PO lewat DM ya, DM Instagram ya. Via WA juga. Ada ini ya, punya Mbak Dewe ya. Iya. Nah, manggil Mbak, kadang manggil Mbak Cek ya. Celin ya.
Mana nyamannya ya. Oke, ini kan kalau misalnya kita namanya usaha, itu kan tidak mungkin serta-merta gujuk-gujuk langsung sudah ada seperti sekarang. Kemudian juga kan pasti ada kendala-kendala, suka duka lah kita nih, gitu kan. Betul. Nah ini ketika dari awal sampai dengan ke titik sekarang ini, gitu kan, apa yang menjadi tentunya problematika, ini apa yang menjadi persoalan ketika memulai usaha? Kalau untuk kendala sekarang ya, kita tidak bisa mengharapkan itu customer itu berulang-ulang pesan gitu kan. Iya. Nah itu kesulitan di sana aja. Kita untuk promosiin tetap lagi jadi sambil cari lagi customer lain. Oke. Tapi yang lama tetap kita follow terus. Oh ini enggak. Tetap kita kadang share juga ke WA pribadinya gitu. Karena pesan ya. Iya. Jadi kan kita tahu terus lagi yang kendala ya kadang itu ya terbentur yang pasti modal juga. Oke. Kalau untuk permodalan sendiri, ini kan pasti uang rumah kan, cak mana maksud kayak supportnya aja kalau. Dia malah support gitu. Support ya. Misalnya gini, ya itu aja. Yang penting kamu tidak capek, tidak jadi jangan alasan nanti kegiatan di dinas karena kita ibu Bayangkari kan harus harus ini ibu Bayangkari yang luar biasa nih ya. Karena kita harus juga di kantor kita harus mengabdi juga gitu kan. Tapi tanpa gaji karena kita harus memang ikhlas ya karena kita suami pendamping suami benar. Jadi yang penting kamu jangan mengeluh ini itu, yang penting kita support. Karena dia bantu juga kita buat apa, kita ada pesan dia bantu buat. Dia pasti juga bangga dong punya istri yang pinter masak gitu kan. Nah ini kan kalau misalnya ini kan uang rumahnya ibarat kata kerja di dinas lah namanya kan di dinas. Artinya kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan dinas itu bisa dong artinya bentuk promosinya di situ. Karena kita juga dirangkul dalam UMKM, di UMKM Bayangkari juga ada. Ada UMKM Bayangkari. Jadi kalau misalnya ada kegiatan Bayangkari atau kegiatan dari dinas, otomatis bisa langsung kontak ke ini. Kadang kadang kita ditunjuk misalnya, dari Polsek ini coba kita ada bazar mengirimkan apa, tapi nanti kita diseleksi yang mana yang mau nanti mau ditampilkan atau dilombakan. Karena di Polres kan ada 14 polsek. Oke. Setiap polsek itu harus mewakili. Misalnya polsek ini buat ini gitu. Nanti ibu ketua yang menentukan. Mana yang layak tampil dan tidak gitu. Oke. Dan dari situlah akhirnya semuanya semakin berkembang. Iya, alhamdulillah ya itu. Nah, kaitannya dengan permodalan ini tadi, apa yang menjadi kesulitan di permodalan ini? Kalau seandainya untuk pesanan yang banyak gitu kan, kita tenaga juga belum begitu banyak paling cuman 5 orang. Terus seandainya nanti kendalanya itu untuk orang mau pesan banyak tuh kurang, kita punya modal gitu. Di situ di sana aja terbentur modalnya itu. Terbentur di modal ya. Jadi artinya kalau misalnya dapat muter-muter di situ lah. Iya, kalau muter untuk disisihkan aja untuk nabung ya walaupun sedikit tetap kita ada tabungan lah jatuhnya. Jadi tidak habis untuk modal-modal baik kan itu kan. Nah, untuk mengerjakan sendiri ini sampai dengan saat ini sudah memiliki tentunya uang yang bisa maksudnya itu bisa menjadi pekerja artinya kan kita kan ketika kita misalnya membuka usaha UMKM pasti kan itu kan salah satu bentuk kita nih mendukung program pemerintah membuka lapangan kerja. Kita bosnya gitu kan kemudian uang bisa begawi sama kita artinya kita di situ mendapatkan pahala juga lah jatuhnya karena kita menjadi jalan rezeki bagi orang lain. Nah ini sampai dengan saat ini untuk Mbak Cek Linia Dewe itu masih menjalankan sendiri atau sudah ada mungkin uang lain yang bisa membantu? Kalau untuk sekarang masih menjalankan sendiri masih menjalankan tapi kalau sendiri. Banyak kita minta dadakan lah gitu. Oke. Misalnya tetangga bisa bantu nggak ini nanti ini bagian misalnya dapat kita berapa gitu kan nanti dibagi. Jadi ada income untuk mereka jadi tergantung dari pesanan. Nah kalau ini kan biasanya ini kan tadi sempat disinggung katanya kue-kuenya dari Uma Teras ini itu adalah snack-snack gitu ya. Terus juga kue-kue Palembang. Ya tadi kue-kue tradisional ya. Kalau tradisional enggak ini kayak makanan ringan, cake kayak gitu ya. Cake itu. Palembang tadi pempek dos, seperti itu. Ikan, kadang yang risoles gitu, makanan yang umum lah. Kalau khas Palembang kayaknya paling kalau orang pesen baru dibuat. Nah ini kan biasanya yang menjadi kita nih ladang rezeki bagi para pengusaha kuliner itu adalah biasanya
pas Lebaran. Ya. Nah, kalau Lebaran cak mana nih untuk tentunya pesanan, peningkatan pesanan? Kalau Lebaran itu teman-teman yang di luar kota ini. Oh, ini di luar kota, Ya, oke. kebetulan teman-teman di luar kan banyak. Nah, kita kirim ini apa dari Jawa kita minta mau pesan nggak ini, nah mereka nanti pesan yang di Jakarta, yang di apa ya, kalau teman di NTB itu paling sampai Mataram aja. Sampai Mataram, oke. Ya kalau kadang kalau tempat yang jauh enggak lama aja nyampenya gitu kan. Gitu. Jadi artinya terkait dengan ketahanan daripada makanan itu sendiri gitu kita ya. takut kita juga enggak mau kita kirim-kirim tapi kita tahu sampai sana barangnya rusak. Dan itu juga merusak citra kita juga kan artinya kan. Nah, ini kan tadi Lebaran ya, pas ketika Lebaran itu kan biasanya puncak pesanan wong. Artinya wong kan PO dulu. Ada wong tuh kadang buka PO sebulan sebelum Cak itu kan sudah buka PO. Kalau ini Cak Linia Dewi macam mana? Sama Cak. Kita data kan paling tidak kan kita tahu berapa yang pesan, takutnya nanti diambil galo. Diambil galo atau pas ini enggak tahu terdodok gitu kan. Terdodok terus kawan juga kebutuhan pemesan promosi Cak nian tahu ternyata enggak pacak memenuhi. Jadi kalau itu sampai Hamin berapa untuk Lebaran kalau misalnya pesanan Cak itu? Hamin 7 Cak. Hamin 7 ya. Jadi artinya seminggu sebelum itu ya. Biar enggak ini karena kan kayak pengiriman jauh itu kan harus kita kondisikan berapa hari. Ya. Nah, kalau untuk ketahanan daripada makanan ini sendiri itu sampai berapa hari nih Cak itu? Kalau untuk kek basah itu 3 hari Cak. Kalau untuk Jakarta nyampe. Oh, 3 hari ya. Jadi kalau untuk yang jauh paling kue kering kita yang kasih. Oh, kasih di kue kering. Yang lebih awet kan. Kalau untuk kue basah kan paling lama 3 hari. Aja yang kita kasih. Ya kasih ya, oke. Jadi kita lihat apa jaraknya lah. Kalau yang jauh tadi ya bentuk kita keringkan itu. Tapi kalau misalnya yang di dalam kota Palembang sendiri ada juga yang pesan maksudnya itu ini. Pesan langsung. Kadang kita gosen. Oh iya, langsung gosen kan. Kalau untuk motor kita tidak bisa pakai motor. Kalau mah itu samo gitu. Pacak cek kayak motor balik norong bae. Paling takut kayak itu. Ujungnya pakai gosen nyaman dapat gitu kan. Yang penting barang sampai seperti itu ya. Nah, kalau untuk bahan tadi ngomong ke bolu-boluan. Apa varian makanan dari Umak Terasi ini tadi? Yang pasti ya. Yang tadi yang kayak kek tape. Itu bahan-bahan tape? Enggak, dia kayak bolu kayak ini. Tapi dari tape? Iya, ya pasti telur. Telur gula, tape, terigu. Untuk hiasannya, untuk toppingnya itu pakai pisang sama ceri. Pisang sama ceri. Iya. Kalau boleh cek ya kipo ya itu kan. Ini akan hobi masak nih gitu kan. Itu belajar kursus atau otodidak? Enggak sih, alhamdulillah dulu waktu tamatan SMKK. Ternyata. Dulu waktu masih sekolah sambil sering tetangga minta buatin juga aja ini. Nah, berhubung tahun 99 kita pindah ke NTB. Jadi beda lagi kita di sana juga bikin pempek dos kalau di sana. Oh, di NTB. Pempek-pempekan gitu kan, ngenali makanan kita lah. Laris manis tak di sana? Iya, karena kan enggak tahu kan asli. Iya, enggak kate ini kan asli. Ada yang jual tapi enggak seasli kita. Karena kita kan memang wong kitonian kan yang buat kan gitu. Jadi sampai ngaku Palembang tanya Lampung, Palembang. Iya, begitu kuahnya cukunya kayak bening nih aja. Beda kekentalannya ya. Iya, beda lah sama kita di sini. Kita biarpun pempek 1000 tapi cukonya mantep. Masih mantep. Karena yang paling utama dari pempek itu sebenarnya dari cuko dulu ya, Dek. Iya, cuko. Nah, setelah cukonya mantep pasti nak dos lah, nak godo lah, lemak lah itu makannya. Kalau di sana waktu selama sana sering ya tadi sambil nyantai itu kan. Paling pempek dos, ibu-ibu sana senang itu. Belum selesai sudah pesen. Pesan ini 50. Padahal maksudnya untuk nyetok di rumah baik kan. Iya. Untuk kita makan dewe aja gitu kan. Ternyata udah dapat lagi kita makan. Nah, itu kalau di sana sampai dos yang isi. Jadi itu di rumah baik. Di rumah ya. Jadi berdasarkan pesanan buat masak. Iya. Padahal kalau kita buat pun kita ngomong lagi Bu, kita pesen Bu. Itu ya udah. Bikin 2 kilo habis ya kita. Istilahnya sampingan sebelum kita dipanggil sama ketua kegiatan, buat maksudnya buat makan cek, buat jualan. Nah di situ. Tapi ternyata buat makan habis dijual ya. Kan setiap ada arisan di kantor itu juga mesen minta buatin. Ya jadilah untuk ini memperkenalkan pempek gitu kan dia. Memperkenalkan di sana ya. Kan di sana juga kan dia tidak pula terlalu paham ya itu pakai iwa atau tidak pakai iwa ya.
Udah kebanyakan kan sudah yang biasa yang pernah tinggal di Jogja sudah tahu pempek. Udah tahu pempek ya. Tahu deh yang enak sama endaknya itu. Yang ikan sudah tahu yang mana rasanya. Jadi kalau kita kasih, malah kadang yang kemarin pimpinan saya yang di NTB lagi ke Palembang, dia tinggal di Harper, itu langsung borong buat pempek. Kalau saya di ini, nanti Bupati buatin saya ini ya, buatin saya pempek terus. Minta buatin 2 kilo tuh. Anak saya suka katanya. Pempeknya dibeli di Candy katanya. Seperti itu. Karena sudah tahu, padahal orang Bali kan belum tahu nih rasa pempek. Sudah. Karena sering ke Jogja katanya tahu. Karena di sana juga mungkin banyak pedagang-pedagang yang dari kita rantauan ya. Iya, yang sesama kita. Karena saling jualan juga di ini, jual buat pempek juga di sana banyak. Nah, ini kan sesuai dengan tema kita adalah UMKM program pemerintah ya. Ini kan harapannya usahanya melejit. Wak Terasin ini tadi ya dari 2 tahun ini yaitu kan, sehingga akhirnya bergabunglah dengan Aspenku ya, salah satu komunitas ya, komunitas untuk kuliner dan juga catering ya. Yaitu, nah itu apa keuntungan bergabung dengan Aspenku? Yang pasti banyak teman. Kawan dulu yang paling utama. Karena dari kawan itulah akhirnya bisa ini ya rezeki. Kawan juga alhamdulillah di komunitas Aspen itu saling berbagi. Sambil promosi. Jadi kita saling tahu di sini tempat yang ini teman buat ini. Jadi kita enggak perlu pesen jauh-jauh lagi kalau seandainya kita kehabisan jajanan. Ada pesanan dari luar. Kita bisa menghubungi teman yang di dalam grup tadi. Terus lagi selain di sana juga sebagai ketua umum Bunda Raya itu, dia betul-betul mendidik kita supaya kita pede dan tawakal dalam berjualan. Jadi katanya kalau seandainya jangan sampai sehari ndak jualan, ndak laku, tetap terus. Karena kita kan galak patah arang. Nah itu yang saya dapat di sana, ada ilmu percaya diri itu dari Bunda. Dia bilang nggak perlu kita mau jangan harap katanya kita harus jualan harus dapat, karena mungkin hari ini nggak ada, besok banyak. Kebanyakan kita nih, capek jualan dekat apa-apa. Ada laku juga habis modal. Jangan patah semangat. Selain itu kita harus tetap nge-branding apa yang kita punya. Nggak harus kita harus mengharap yang ini, kan banyak sudah medsos untuk kita promosi apa-apa gitu. Dan dari keuntungannya itu tadi, ilmu dapat, komunitas banyak, terus lagi arahannya seperti sosialisasi, itu juga ilmu juga itu bagi saya ya, itu tetap kita banyak dapat ilmu ya dari kumpul-kumpul itu kan. Jadi bukan cuma sekedar kumpul-kumpul doang gitu kan. Misalnya kalau ini nanti Bunda ini datang tuh ada pelatihan sini, kita ikut lagi. Ada di sini lomba, ikut lagi. Jadi menambah relasi. Iya, betul. Jadi memperluas. Bagi saya banyak sekali manfaat. Jadi walaupun kemana udah kadang diinfo sama Bunda, nanti mau nih siap Bunda, kita datang. Asal ada waktu datang, di mana ada sosialisasi, ada undangan. Jadi setidaknya kita kalau sudah kita jualan nama Bunda Raya, bebas masuk. Itu ya. Baik, ditahan dulu nih Mbak Lini ya. Kita bakal lanjut lagi tentunya obrolan kita di kesempatan siang hari ini ya, masih di obrolan UMKM. Tapi kita bakal dengarkan dulu lagu pilihan berikut ini. Ada lagu Cuko Dak Becuko. Tadi kan bahas tentang cuko, bahas tentang pempek, bahas tentang makanan Palembang juga ya. Kita dengar sama-sama ini dia sebuah lagu Dodolor dan juga pendengar pemirsa, kita dengar sama-sama ini dia Cuko Dak Becuko. Melati kuncup di sayang-sayang, setelah bekerja di pujaan, selagi hidup banyak sembayang, rezeki lancar disayang Tuhan. Cerita hidup miriplah pempek, cuko dak becuko rego samo, bernasib bagus ataupun jelek, masih disayang yang maha kuasa. Yang becuko
tenggiri iwak belido, dibikin pempek adu lemaknya, banyak ngaji selagi muda, biar dah kate seselan tua. Cerita hidup mirip lah pempek, cukup dak bercukup rego sama. Bernasib bagus ataupun jelek, masih disayang yang maha kuasa. Yang bercukup, dak bercukup, sama galau, tengah dua, uang kaya, uang saro, sudah ada bagiannya. Yang bercukup, dak bercukup, sama galau, tengah dua, uang kaya, uang saro, sudah ada bagiannya. Yang bercukup, dak bercukup, sama galau, tengah dua, uang kaya, uang saro, sudah ada bagiannya. Yang bercukup, dak bercukup, sama galau, tengah dua, uang kaya, uang saro, sudah ada bagiannya. Kopinya enak banget Dedi. Aku selalu suka ngopi di sini. Iya Fajar, ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita. Benar juga ya, UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita. Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal. Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal. Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal. Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya. Betul. Ayo kita dukung UMKM, dukung ekonomi kita. Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat. Ya, dulurku di mana berada masih di 88,4 MHz per 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih di tentunya obrolan UMKM kita untuk kesempatan siang hari ini bersama Mbak Linia ya, atau Cek Linia dengan tema UMKM program pemerintah melejit bersama makanan ringan dari Uma Teras ya. Tulisannya terace, bacanya teras. Oke, Cek Linia. Lanjut lagi gitu. Nah, kan ngomongin masalah usaha sudah berjalan hampir kurang lebih 2 tahun ya, sudah berjalan dan juga sudah menjadi bagian dari Aspenku, merupakan komunitas ya untuk tentunya pengusaha kuliner dan juga catering ya. Nah, kalau namanya kita usaha kan pasti ada yang namanya apa jika kita nih komplain dari tentunya apa tuh konsumen. Nah, customer kita Customer, kan ada baik misalnya ini. Nah, pernah atau tidak mengalami hal tersebut? Pernah, Cek. Pernah. Misalnya, Cak mana ceritanya? Misalnya kita pernah pesen, mungkin dia tidak salah, padahal dia pesannya sudah benar kita kerjain, tapi dia tidak setuju, itu kita ganti, nggak masalah. Oke. Iya. Misalnya Cak mana contohnya? Misalnya dia pesan bolu apa itu? Iya. Terus bolunya dia merasa, ini kok kemanisan gitu. Padahal kita sudah sesuai dengan ini. resepnya. Dan ini ya enggak apa-apa kita ganti daripada customer hilang. Itu prinsipnya. Oh, prinsipnya ya. Bukan kita mau
memang untung kita mau untung besar, Iya. tapi paling setidaknya kita tetap jaga nama. Dan artian Jaga kualitas. kalau misalnya tidak setuju, oke kita ganti. Nah, Jadi artinya untuk Mbak Linia Dewe itu Cek Linia Dewe artinya welcome terhadap yang namanya kritikan ya. iya, alhamdulillah. Nah, bisa. jadi Kita ketika terima. misalnya seandainya customer beli Iya. itu dimintai pendapat atau tidak misalnya untuk itu kan namanya untuk perbaikan Iya, dari bisnis kita iya. nih seperti itu kan. Nah, tetap kita follow up ini, Mbak gimana ininya pas rasanya enak enggak ini Apa yang kira-kira Iya. bisa Ah, ah, diperbaiki iya. dari kami gitu ya. Apa kasih tahu dong kalau memang enggak enak, jangan ngomong nggak enak, jangan sungkan ngomong gitu kan. Iya. Oh iya, oh ini misalnya Mbak ininya agak asin kurang manis, oh ya makasih ya, gitu. Nah, jadi kita ndak tetap kita terima apapun itu kepada kita ilmu bagi kita, apa sebagai masukan untuk kita lebih maju gitu. Kita terima, sering yang kasih masukan apa-apa tetap kita kirim barang. Ini enak ini Mbak ininya kok ini enak, ya, alhamdulillah kita terima terus. Terima. Ya. Nah Jadi- kan kalau tadi kan juga sempat kalau yang meledak itu pas ketika ini Cik, kayak pas ketika Lebaran Lebaran, ya. ya. Lebaran itu artinya peluang untuk orang-orang membantu itu kan memberikan bantuan lah namanya Iya. untuk begawe dengan Iya, kita, ha. gitu kan bekerja dengan kita itu menjadi lebih besar kan itu kan. Iya. Itu biasanya sampai berapa wong yang ikut membantu? Kalau selama saya 2 tahun ini paling 2 atau 3 orang. 2 sampai 3 Ya, orang. ya. Tapi resep utama kita yang cekel. Iya, kita yang Mereka misalnya bagian-bagian apa iya, misalnya? bagian apa mungkin paling apa misalnya pegang mixer, Pegang kita mixer. masuknya nyampur kita kan takutnya nanti Lain tangan, lain adonan kan, seperti jadi, itu. Jadi kita yang apa ngaduk mereka pada nanti yang tadi yang mencetaknya apa yang buat bakarnya. Bakarnya. Gitu. Karena kan kita nggak bisa kan harus cepat kalau bakar, kalau panggang kan kalau ditinggal Mutu. kosong. Nah, iya, mutu. Benar, Ya. mutu. Nah itu paling di sana. Yang pasti kebersihan Kebersihan. aja yang paling penting itu karena kita body kita sudah beracun ya kering banyak. Napas kalau kada kuat Nah, enggak ya. kita berdua ini berbobot. Bukan berbibir Bukan berbobot gitu nih. Iya. Kita adalah perempuan-perempuan Iya. berbobot ya, Nay. Dan bangga dengan bobot tersebut ya. Artinya itu tadi, artinya kembalikan kepada kepercayaan diri juga Iya, gitu kan. betul, Cak. Jadi artinya yang paling utama daripada tentunya usaha kuliner ini adalah kebersihan. Iya. Itu yang paling dijaga. Iya, terus itu tetap kita jaga kebersihan apapun itu. Mau habis mixer harus cuci lagi, bersih lagi. Jangan mentang-mentang ada berapa loyang jadi mixer itulah dibenci-benci Iya, tidak ada lagi tetap dari ini. ya, lebih baik lebih baik kalau prinsip saya lebih baik kita capek berulang-ulang tapi itu tetap bersih keadaan. Karena kalau pengaruh juga kalau kita bikin Kerasa ya. bikin bolu tempat yang tidak dicuci itu kan bisa adonannya tidak ngembang. Pengaruh juga itu bekas misalnya kan udah masuk margarin Iya, air. iya. Kita mau aduk lagi telur sama mentega itu telur sama gula nggak Nggak naik. naik. Iya, wajib itu. Oh, Bikin pempek pun juga kalau misalnya kita ada bekas apa sagu-sagunya di Sagu-sagu. dalam baskom itu kita langsung aduk ikan lagi, ikannya tuh apa? Nggak galak nempel Nggak- gitu nggak- sagunya. dia apa kaget kalau kita bikin pempek itu Cak, kejel Cak itu Cak apa Oh. banyak minta sagu. Tak sagu. Ngencer karena sudah campur dengan sagu kering tadi enggak bisa paling bikin adon sekilo dulu sekilo. Cuci lagi apa tempatnya itu kalau pengalaman saya Cak enggak tahu kalau pengalaman orang Pengalaman lain. Iya, Jadi artinya memang kan kalau kita berani untuk berbisnis yang terkait dengan kuliner kan artinya uang kan bukan cuma sekedar rasa tapi juga penampilannya kan Iya, penampilan dari usaha yang Iya, kita nih. Nah tadi kan sempat disinggung bahwa untuk apa jika kita nih ngiklan kalau nyebutnya promosi. Iya, promosi, Nah, ya. promosi ini apa Bay yang digunakan tentunya oleh Cik Linia dalam usaha ini? maksudnya kayak ini Iya, Instagram tadi tentunya iya. kan ini kan dengan kemajuan zaman, Iya. kemajuan teknologi ini kan. Kalau dulu kan memang jualan Cak Jiwang tuh maaf kamu berjajo dari Berjajo, iya, lorong-lorong iya, kan iya. gitu. Ini kan berteriak lah, Iya. pempek goreng gitu Iya. kan. Kalau ini kan sudah maju nih Iya. gitu kan. Paling tadi ya via WA status kita kan tulis ini apa yang mau pesan kadang kita japri mau pesan enggak kita lagi buat ini apa untuk PO hari ini. PO hari ini, nanti teman ini bikin apa kapan bawa pesan ini baru. Masih Oh via- jadi artinya sosial media itu digunakan terus artinya terus update status dong. Iya kadang di status kadang langsung misalnya kita lagi ada yang kita buat yang kita stok langsung kirim ke teman-teman kalian japri karena Foto ke dia, teh? ya kadang status kan tidak semua baca Cek. Oh, iya, kalau iya, japri kan benar. otomatis kan masuk di ininya di grup juga kadang sebagian baca sebagian enggak. Tidak. Kita langsung kalau japri otomatis bacanya oh ya
Mbak, Mbak, ini ya, ah. ini Bu, ini ya. Kalau seandainya di grup kadang enggak baca. Iya, udah kelewatan, itu kan Padahal ininya, sebenarnya ya. ada sebagian yang lihat kita kan kelihatan cek Iya, yang- sudah yang- dibaca. Siapa yang lihat kan, ada tapi enggak infonya. respon. Kalau sudah japri kan teman kan enggak enak kalau enggak balas. Langsung ini. Senda itu lagi ada ini. Oh iya ya pesan gitu. Nah, kalau untuk ini untuk apa? Untuk bahan-bahan gitu kan. Iya. Bahan-bahan yang digunakan itu susah tidak didapatkan? Alhamdulillah selama ini gampang sih. Gampang. Ya, nah, seperti kan kebetulan di Palembang kan lengkap toko-toko kue kita kan, yang mau baterai apa yang sudah siap baterai untuk bikin hiasan pun sudah ada. lengkap di Palembang ini. Kalau di daerah lain mungkin susah. Jadi kemarin tuh waktu pas ketika di NTB, apakah buka usaha juga? Kan kalau tadi kan dia sempat ngomong ke bahwa jual pempek dos. Iya, Itu? masih PO kayak itu, Cek. Oh, Misalnya, PO baik ya. Belum kita berani PO karena belum berani kita buka usaha terang karena kan kita tinggal di rumah dinas, Oke. asrama. Yang namanya anggota kalau tinggal asrama harus siap kapan saja 24 jam. Oke. Kecuali kalau kita jauh dari kantor kan enggak masalah. Nah, ini kita di Karena rumah dinas ya. Kita enggak enak tiba-tiba ada kapolda datang. Ayo tuh, datang. Kadang belum mandi, Cek. Pergi dulu karena kita harus hadir kan ya. Berarti di waktu luang aja kalau lagi bikin ini terus nanti karena Jadi dimasukin freezer ya? Iya, Freezer standby iya, ya. kalau gitu ya. kalau nggak kan rusak dia, Cek. Kalau freezer kan paling kita nanti di ruang Ya, beruang normal suhu, dulu ya, di baru normal dulu ini. baru digunakan. Kadang mereka beli yang frozen. Frozen. Ini biar goreng sendiri, Bu. Nanti ini kasih yang beku aja. Pesan digoreng nanti kita goreng di rumah. Rumah, di mau goreng sendiri ya. Iya, udah aman kalau itu kan. Iya. Nggak ada repot. Lajulah teman-teman main Iya. kayak itu. Kebanyakan kayak gitu, Cek. Mereka goreng sendiri. Udah iniin ya udah. Jadi artinya memang usaha ini sebenarnya 2023 itu ketika di Palembang. Iya. Tetapi kan sudah ada sebenarnya usaha Iya. ketika masih di Iya. NTB gitu kan. Tapi lebih ke fokusnya kepada kepada pempek begitu. Iya, pempek. Karena itu memang enggak katik di sana Nggak ya. ada ya kayak gitu nih. Dari sekolah pun dulu juga sering masih sama dari sekolah juga gitu kan. Jadi saya stopnya waktu tamat sekolah itu setelah pindah ke NTB itu lagi coba lagi. Kadang pihak ada kebetulan kita kan ada asosiasi warga Sumbaksel. Nah, nanti kalau ada mereka yang kayak ada kerja di Bank Mandiri apa itu, itu mereka pesan, Dek, bikin tekwan untuk orang 100. Nah, itu kita pesan buat pempek, buat tekwan. Kadang-kadang senang mereka. Nah, kalau untuk misalnya bahan, kalau misalnya kan di luar dari kota Palembang. Kalau kita kota Palembang ini kan maaf ngomong nak iwak delek, nak iwak kakap, nak iwak tenggiri, ado kalau ibaratnya. Nah, itu kan kalau misalnya macam di luar kota tuh kan agak susah nih. Macam sepupu Cek Kaya Ben juga waktu itu pas ketika di ini iwak tongkol dijadikannya pempek lucu Cek Kaya. Iya. Dan seluruhnya ada kan dan juga gatel, Cek, pakai tongkol. Kan itu kan kalau tongkol kan kalau sudah di es kan beracun. Iya. Nah, itu makanya kata Cek Kaya itu kan jadi uji Cek Kaya baru ini aku dengar ada pempek dari iwak tongkol. Karena susah dibahan gitu. Nah. Teman-teman juga pernah tanya kayak itu. Bu, kalau kita pakai tongkol enggak bisa lah, beracun, enggak enak. Cobalah kamu, enggak lemak lah. Pakai pempek dari iwak tongkol. Kalau gabus. Nah, awalnya kebetulan di sana itu dia belum paham namanya ikan gabus. Oh, khususnya di Lombok Tengah itu. Mereka ada hidupnya di waduk kayak itu. Nah, yang ikan gabus ini tadi. Ikan gabus. Awalnya saya waktu itu ngomong, katanya kok kita enggak berani makan ikan itu. Katanya itu kalau di sana masyarakat sana sebutnya ikan ulo. Ikan ulo. Kan Cak ulo memang. Enggak berani makan. Padahal enggak tahu yang lemaknya aneh. Kita yang sepagi tadi basic baik ngomong, katanya ada kebetulan kakak itu di dinas kehutanan. Dek usah ngomong katanya. Kita makan pempek ini iwak gabus tuh biar kita galau makannya. Katanya agak buyan tidak tahu lewat jadi kita lagi ini kita buat pempek panas kita pindang. Iya. Sejak mereka tahu kalau ikan gabus untuk obat orang pasca operasi dijual sekarang, Cek. Kalau dulu asal kita galak bembek sebaskom ambek kalau lagi lagi di waduk besar. Nah, sekarang ini sudah
bernilai. Sudah tahu dianya. Untuk obat tadi kan yang tahu. Iya, 25.000 per kilo. Kalau di sini kan mahal. Mahal di sini. Kata aku ngomong itu pempek mahal kami buat gabus itu kok kamu Iya. pikiran dulu sudah biarin dia ngomong Cek itu biar kita puas makan yang Palembang. Jadi setiap kumpul itu Cek dia kita mintain baik kan gabusnya Ikan itu. gabusnya dan mereka welcome banget Iya, ini kan. mereka kasih sebas mereka kasih. Pernah dikasih tahu enggak sama mereka bahwa pempek yang kita buat itu adalah pempek dari ikan itu? Iya, mereka tahu tapi kata kok kayak ular di mana? Enggak, coba enak enggak dulu. Berarti kan enggak ada ularnya. Awalnya kayak itu kan. Setelah tahu baru enak. Enak. Memang rasa ikan itu memang enak kan. Makanya aku kasih tahu ini ikan paling mahal kalau pempek tempat kami. Dia paling putih, enggak bau. Cuma kemarin saya di sana tuh paling ikan sarden ada Cek sana kan. Sarden sama tenggiri. Oh iya tenggiri, karena di daerah laut ya. Iya, tenggiri sama kakap. Kakap. Kalau tongkol itu aku pernah, apa kamu pakai tongkol? Kata aku enggak boleh pakai tongkol. 2 hari aja udah beracun itu tongkol. Bahaya kamu bikin pempek pakai tongkol. Makanya Cek Gaya bener sih ada yang kata Cek Gaya. Ya abisnya katanya susah sih dapat ikan yang maksudnya yang Cek di Palembang gitu kan. Jadi Cek Gaya tapi bukan berarti ikan tongkol boleh Cek Gaya. Bukan berarti ini bukan ya Cek Gaya kalau tenggiri oke masuk. Kata Cek Gaya kalau misalnya kakap oke masuk. Cek Gaya kalau tongkol bangun nengeng. Pempek tongkol ya. Sama kayak saya juga bikin pernah buat pempek pistel itu Cek. Ada mantan ibu Kapolsek kami sana. Mami katanya kalau kita isi pakai kentang wortel jadi resoles Bu. Bukan pempek pistel lagi nyebutnya. Iya, jadi resoles benar-benar. Terserah ibu lah itu katanya. Tapi namanya pastel atau resoles. Kalau kata sih pistel namanya. Jangan diganggang, jangan dirubah-rubah makanan itu kami. memang kesan kami ya. Kekhasan kita kan. Ini lucu varian dia ya. Oke, nah terkait dengan usaha kan pasti kalau yang namanya usaha kan butuh yang namanya legalitas. Iya. Nah itu kita pengen tahu nih kalau yang namanya usaha makanan nih atau uang tuh harus ada izin usaha, kemudian ada apa PIRT ya. Iya. Nah PIRT itu cak mana? Kemudian halal ya kalau misalnya nih ini cak mana tentang legalitas itu? Kalau sekarang masih menunggu ini saya cek baru INB yang sudah diurus. NIB kemarin sempat ketemu kita kan ada acara di Dinkop sama Pak Kadis juga katanya silakan kalau mau urus PRT halalnya di sini gratis nah itu. Nah tapi belum saya hubungan sama teman yang biasa ngurus PIRT sama halalnya kan. Baru NIB yang keluar baru bulan kemarin NIB-nya itu. NIB sudah berjalan ya. Karena kan kalau yang namanya usaha kan akan lebih semakin meyakinkan ketika adanya PIRT, adanya INB kan gitu ya. Kita kemarin sama ketua komisi UKM Ibu Ayu Giri, nah itu yang suruh kan yang belum punya ini urus ke sini ya. Gratis ya. NIB ya. Ya NIB nomor induk berusaha ya. Itu yang kita baru selesai itu Cek. Nanti sudah ditemenin nanti setelah itu baru kita berhalal ya. Oke. Memang seluruhnya gratis. Dan itu kan merupakan salah satu program pemerintah dalam tentunya bagaimana caranya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan UMKM ini. Dan itu juga menjadi tugas RRI gitu ya. Untuk mendukung sih kan untuk pelaku UMKM ini ya. Nah, kalau misalnya kita ngomongkan masalah tentunya pelaku UMKM merupakan program dari pemerintah. Pandangan dari Cek Dewe itu Cak Mano. Kan ini kan program pemerintah nih. Bahwa ini kan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat ya, artinya masyarakat dengan berdikari dengan usahanya pemerintah support itu. Alhamdulillah Cek. Senang sekali dibantu pemerintah itu lebih memperhatikan UMKM. Nggak istilahnya itu untuk urusan apapun tidak dipersulit. Ya, kalau dulu kan agak sulit ya, nggak gampang. Mau bukan apa segala macam. Nah kalau di sini kan kita diundang untuk bersosialisasi juga, ada sosialisasi. Terus lagi kita untuk urus-urusan dipermudah. Malah sepertinya pemerintah kayak menjemput bola. Jemput bola. Iya. Itu bagi saya betul-betul terbantukan sekali pemerintah sudah mendukung. Artinya tentunya Cek Dewe sebagai pelaku usaha, sebagai masyarakat, gitu kan, itu memberikan apresiasi terhadap tentunya program pemerintah ini. Senang, bangga. Semoga kita tetap diperhatikan untuk kedepannya itu. Untuk kedepannya oleh pemerintah ya. Iya. Oleh pemerintah. Ya, dalam artian semua lah
fasilitas, yang paling utama Per- permodalan, kemudian Ya. perizinan. perizinan, jangan dipersulit lah. Oke. Itu yang paling kita untuk setahun ini saya perhatikan betul-betul kita UMKM seperti lagi mau dinaikkan betul, ya wajib sepertinya itu. Dan ikut merasa bangga terhadap Iya, hal tersebut bangga, ya. sangat bangga aja. Sangat bangga. Iya. Luar biasa ya. Iya. Oke, ini kita sudah hampir ada di penghujung kebersamaan. Sebelum tentunya kita menutup kebersamaan kita sebagai closing statement yang menjadi pesan tentunya dari Cek ya, untuk Cek Linia, untuk tentunya para pelaku usaha kecil yang baru merintis. Karena Cek kan sudah 2 tahun nih Iya. perjalanan, kan pas udah banyak cerita-ceritanya, udah banyak nih tahu Cek tuh masyarakat Cek itu kan. Apa yang menjadi pesan dari Cek terhadap tentunya pelaku usaha kecil ini? Semoga teman-teman sesama UMKM tetap optimis, tetap jalan tanpa harus memikirkan yang laku tidaknya. Terus apapun program pemerintah tetap kita support, dan berani dalam artian Cek, bukan kita semata-mata hanya berjualan, tapi bersosialisasi wajib. Misalnya kita ada undangan, memang kita butuh modal Cek mau ke sana, minimal ongkos. Nah, jangan yang dipikirkan seperti hal itu, seperti sekedar bayar HTM 20.000 enggak mau. Ya kan, itu kan dalam artian paling kita dapat ilmu. Cak berikinan ya. Jangan istilahnya tuh mau untung terus. Paling-paling kita kan kalau keluar biaya kan untuk diri kita, ilmu dapet, relasi dapet. Kan kita, selain dari kita hadir kan kita tetap juga bisa bersosialisasi, terus saling mempromosikan produk juga itu loh. Jadi janganlah hanya menonton tujuannya berjualan gitu kan. Tetap kita sudah disupport sama pemerintah, dan juga kita harus saling support dia apapun programnya pemerintah. Oke. Itu, Jadi ya. artinya sama-sama pelaku UMKM juga harus saling ini dong, Iya, saling dukung ya, gitu kan. Jadi misalnya ada kelebihan order, bagi kawan kita ini saling lempar kan, saling gitu berbagi kan, berbagi rezeki lah. Misalnya sampai 1.000, kasihlah kawan 50. Kan itu sudah apa ya, jadi ladang amal juga untuk kita kan. Betul. Oke, mungkin apa yang menjadi harapan Cek ya terhadap usaha yang dijalani? Semoga berjalan lancar dan sukses itu. Sukses makin maju ya. Sukses makin maju dan bisa berbagi sesama UMKM. Tapi yang salutnya Cek ya, karena dari dapur Uma Teras ini sudah sampai, namanya bukan cuma di Palembang bae, sudah sampai keluar kota kan? Iya, alhamdulillah. Pesanan-pesanannya sudah sampai keluar kota kan? Oke, ini kalau seandainya ada yang nak pesen, ada yang nak kepengen ini, pengen kulik-kulik, pengen tahu kepo-kepo tentunya tentang usaha dari Uma Teras ini, apa baik produk-produknya, itu melalui apa nih? Apa jingok Instagram atau mungkin nomor HP yang bisa dikontak seperti itu? Dari nomor HP ada. Berapa nomor HP-nya yang bisa dikontak? Iya, ini ada. Nomor untuk mesen ya, kalau seandainya ada yang nak mesen seperti itu kan? Kurang maaf. Kalau nomor pribadi aja Cek ya. Boleh. 0821 0821 ya. 9768 2882 2882. Kalau di IG tertera itu nomornya Cek ada. Di IG tertera ya. Di IG dan Facebook juga. Berarti dengan Mbak Linia ya. Ada di IG-nya, kalau IG-nya apa? Uma Teras. Uma Teras ya. Jadi cari IG Uma Teras kalau nak kepengen kepo-kepo apa baik produk-produk yang ada di Uma Teras ya. Dan juga Facebooknya. Facebook ya. Oke, baiklah kalau begitu. Oke Cek, tidak terasa kita sudah ada di penghujung kebersamaan nih, ngobrol-ngobrol kita tidak terasa gitu. Dan yang pasti Cek doa ke tentunya usahanya semakin maju, semakin lancar ke depannya, makin banyak orderannya. Alhamdulillah. Amin. Dan juga mungkin RRI menjadi salah satu penunjang lah ya untuk tentunya pelaku UMKM Cek Jalan ini semakin maju ke depan. Amin. Dan tentunya kita sudah berada di penghujung pepatah bijak mengatakan tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tanpa kesalahan. Jikalau pedang lukai tubuh, pastikan ada harapan sembuh. Namun jikalau lidah lukai hati, kemanakah gerangan obat hendak dicari. Kita pamit mundur dulu untuk obrolan UMKM lokal kita untuk kesempatan di hari ini, edisi Senin 28 Juli 2025. Kami pamit mundur, bubur sumsum dimakan pakai kuah, pakai es batu. Kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4, Suara Budaya.